Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak rekan-rekan semua sahabat Harmoni untuk mengetahui salah satu tips dan trik untuk public speaking. Apa itu? Yaitu teman-teman sahabat Harmoni harus mengetahui terkait dengan emotional contagion. Apa itu emotional contagion? Sahabat Harmoni, saat ini saya sedang berada di Jewel Changi Airport. Dan ini adalah salah satu tempat yang ikonik, tempat orang berfoto. Setiap kali orang datang ke sini, ke Singapura, rasanya tidak lengkap kalau tidak foto. Di pertama di Marlian, kemudian yang kedua adalah di sini, di Jewel Changi Airport. Dan menariknya adalah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak rekan-rekan semua sahabat Harmoni untuk mengetahui salah satu tips dan trik untuk public speaking. Apa itu? Yaitu teman-teman sahabat Harmoni harus mengetahui terkait dengan emotional contagion. Apa itu emotional contagion? Nah, pernahkah sahabat Harmoni ketika sedang menyaksikan seorang sedang berbicara, kok tiba-tiba pembicara itu seakan-akan sangat penuh dengan antusias, dan antusiasme itu menular pada rekan-rekan, teman-teman semua ikutan semangat. Dan pernahkah misalnya pembicara itu mengajak kita untuk merenung dan tanpa disadari, teman-teman merasakan betapa ikut kita merasakan kesedihannya. Dan itu disebut dengan emotional contagion. Artinya apa? Secara simpel, emotional contagion adalah ketika emosi pembicara atau emosi orang lain ikut mempengaruhi kita dan ikut masuk ke dalam perasaan kita, sehingga kita ikut merasakan energi-energi atau emosional yang disampaikan oleh pembicara atau orang di sekitar kita. Misalnya juga ketika kita nonton konser yang seru, orang jingkrak-jingkrak di sekitar kita, kok tiba-tiba kita ikut jingkrak-jingkrak. Tanpa terasa kita merasakan betapa hypes atau betapa semangat itu menular pada kita. Saat nonton lawak misalnya, ketika banyak orang yang ikut tertawa, entah kenapa kok kita ikutan bisa tertawa dan ikutan merasa ini kok seru sekali. Termasuk ketika kita menonton sesuatu yang sedih, juga kita akan merasakan kesedihan itu. Jadi emosional yang menular atau yang menjalar di sekitar kita itu adalah bagian dari emotional contagion. Lantas, kalau kita menjadi seorang bicara yang handal, apa yang harus kita lakukan untuk bisa kita menguasai emotional contagion ini sebagai senjata kita untuk membawa audiens masuk ke dalam pembicaraan kita, termasuk membuat audiens ikut terpengaruh oleh setiap pembicaraan yang kita bicarakan? Ada beberapa syarat. Yang pertama adalah kita harus menggunakan ekspresi dan gerakan tubuh kita yang juga membangkitkan semangat mereka. Misalnya, kalau kita ingin semangat, maka gerakan tubuh kita mengajak pada semangat, angkat tangan. Kemudian kita ekspresi kita semangat, kita jalan, kita berkeliling. Kita kemudian menularkan dari setiap aktivitas kita, gerak tubuh kita, ekspresi wajah kita. Kalau mau ajak semangat, kalau misalkan mau mengajak untuk terharu atau bersedih, maka kita pasang ekspresi muka yang ikut bersedih. Lalu termasuk gerakan tubuh kita, jangan terlalu aktif, jangan terlalu bergerak secara hyper, tetapi kita bisa memperlambat gerakan kita. Ekspresi, gerakan tubuh, bagian yang bisa mempengaruhi emotional contagion. Apalagi? Nada suara, intonasi. Itu akan membuat audiens kita ikut serta dalam emosi yang ingin kita sampaikan. Misalnya, kalau kita mau semangat, nada suara kita bikin tinggi, lalu kemudian angkat nada suara kita. Tapi apakah bicara itu harus selalu dengan penuh semangat seperti itu? Kalau kita ingin bangkitkan semangat, yel-yel dan lain sebagainya, intonasi memang seperti itu. Tapi kalau kita ingin mengajak audiens ikut merasakan perasaan kita, kesedihan yang ingin kita sampaikan, empati yang ingin kita tularkan kepada mereka, maka intonasi suara kita bisa bikin lebih lambat, lebih datar, lebih mendayu-dayu, dan mengajak mereka untuk masuk ke emosi yang ingin kita sampaikan. Jadi, selain gerakan tangan, ekspresi muka, gerakan tubuh, juga termasuk intonasi dan juga ekspresi. Apalagi?
Yes, satu lagi yang tidak pernah kita harus abaikan, yaitu apa? Yang harus kita lakukan adalah ucapan, pilihan kata. Pilihan kata semangat, kita pilih kata-kata yang membangkitkan semangat. Kalau kita ingin mengajak merenung, maka ajak mereka untuk pilihan-pilihan kata yang membangkitkan rasa sedih, rasa renungan, atau membuat mereka masuk ke dalam alam perenungan. Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Yell adalah salah satu kata-kata yang bisa membangkitkan semangat. Jadi itu bagian dari pilihan. Lalu apa lagi? Kalau tadi yang pertama adalah gerakan tubuh, ekspresi muka. Yang kedua adalah terkait dengan intonasi dan nada suara. Yang ketiga adalah terkait dengan pilihan-pilihan kata. Maka kalau wajar kalau seorang orator saat orasi, saat demonstrasi misalnya, mereka mengajak untuk audiens ikut bangkit dalam kata-kata mereka yang menggugah semangat mereka, menggugah mereka ingin berubah. Seorang motivator sama. Nah, yang keempat adalah jaga interaksi dengan audiens. Tatapan mata. Kedekatan kita ketika kita masuk ke dalam area-area sekitar mereka. Interaksi dengan mereka. Menyapa mereka. Itu bagian yang bisa menjaga terus atensi kita, emosional mereka terhadap kita. Dan tentunya yang keempat tadi adalah terkait dengan bagaimana kita selalu bisa berinteraksi dengan mereka dengan maksimal. Dan semua itu tidak akan maksimal kalau kita tidak berlatih. Tidak semua memang pembicara memperhatikan terkait emotional contagion ini. Tetapi ketika kita mulai berlatih, berinteraksi, memilih-pilih kata, ekspresi, wajah, gerakan tubuh, dan lain sebagainya, maka sedikit demi sedikit kita akan bisa membuat kita lebih terikat dengan audiens yang satu dibangkitkan oleh semangat kita, yang lain ikut membangkitkan dan menularkan emosional dalam kelas atau dalam sesi yang kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Emotional contagion ketika emosi seseorang dalam satu ruangan atau dalam aktivitas yang sekitar kita menular ke yang lain. Ekspresi sedih, emosional sedih, ekspresi bahagia, ikut orang lain bahagia, emosional semangat juga akan buat orang semangat. Dan sekali lagi, semua itu juga ditularkan dari kita. Ingin berikan semangat, seorang bicara harus semangat. Ingin membuat sebuah renungan, seorang pembicara juga harus sama-sama menyelami isinya agar seluruh emotional contagion, resonansi rasa itu bisa tersalurkan dengan maksimal. Sekali lagi, selamat mencoba dan semoga bermanfaat materi ini. Sekali kita mencoba, jangan lupa untuk terus mencoba kalau Anda gagal. Kalaupun berhasil, terus mencoba, maka Anda akan menjadi orang yang ahli. Terima kasih, semoga bermanfaat. Hidup sekali, hiduplah penuh arti.